Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiani dari kelas PIH semester 5 dengan NIM 201180278. Di sini saya akan menyampaikan teknik analisis data kualitatif. Model analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit beberapa jenis dan strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, latar sosial, atau sekelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar sosial itu beroperasi dan berfungsi sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, grounded theory adalah suatu jenis penelitian di mana peneliti dapat menarik generalisasi teori yang abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti. Kemudian, fenomenologi adalah tentang gejala atau hal-hal apa saja yang tampak tetapi perlu dipahami dengan benar bahwa suatu fenomena pada hakikatnya suatu kesadaran dan interaksi apa saja yang diamati sebagai suatu set terpisah dari pengamat. Yang keempat, etnografi berarti menulis atau mencatat tentang orang atau anggota kelompok sosial dan budaya. Dalam arti luas merupakan suatu studi tentang sekelompok orang untuk menggambarkan kegiatan dan pola sosio-budaya mereka. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit saja tentang ciri-ciri penelitian kualitatif menurut Sudarwa Darwin. Yang pertama, peran peneliti memegang peran sentral, bukan hanya sekedar orang yang memberikan makna terhadap data dan fakta, tetapi juga sebagai alat atau instrumen penelitian itu sendiri. Kemudian kehidupan nyata yang dialami dan tidak dibuat-buat sebagai sumber data utama. Ketika gejala sosial merupakan area yang menjadi objek penelitian. Terus keempat, data atau fakta bersifat tunggal namun bersifat jamak sesuai dengan melaksanakan triangulasi sebagai multi metode dalam pengumpulan data. Yang kelima, catatan lapangan. Studi dokumentasi merupakan instrumen utama yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data. Terakhir, penarikan kesimpulan dari analisis data merupakan kesepakatan antar peneliti dan yang diteliti. Nah, tujuan dari penelitian kualitatif itu mempunyai dua tujuan, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan, kemudian menggambarkan dan menjelaskan. Yang digambarkan dan yang diungkapkan kemudian yang dijelaskan adalah objek yang diteliti. Apa saja yang diteliti itu dijabarkan lagi dalam penelitiannya. Yang selanjutnya, analisis selama pengumpulan data. Menganalisis data yang bentuknya beragam merupakan tugas yang besar bagi peneliti kualitatif. Membuat keputusan mengenai bagaimana menampilkan data dalam tabel matriks atau bentuk cerita merupakan tugas yang penuh tantangan. Pengumpulan data di lapangan berkaitan dengan teknik penggalian data, berkaitan pula dengan sumber dan jenis data. Setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Pada bagian kesimpulan ini, peneliti dapat menyampaikan hasil yang dianggap penting dengan tidak menggunakan bahasa statistik lagi. Mereka dianjurkan menggunakan hasil analisis data dengan bahasa yang mudah dipahami
yang mudah dipahami oleh para pembaca maupun orang-orang yang berkepentingan. Oleh karena itu, beberapa istilah diganti dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimengerti. Kesalahan yang sering ditemui oleh para peneliti adalah peneliti membuat kesimpulan yang lain bukan dari hasil analisis data, tetapi memberikan tafsiran menurut mereka sendiri. Jadi tidak sesuai dengan data yang sudah dianalisis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.